disebut bahwa ibu kota adalah pemerintah daerah, ibu kota negara dalam bentuk badan otorita. Nah, ini yang melanggarnya karena pemerintah daerah adalah hanya bisa berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota. Tidak bisa berbentuk badan otorita. Itu pertama. Kepemilikan lahan Indonesia itu ada di pemerintah daerah. Apakah itu kabupaten atau kota? Oleh karena itu, kita, rakyat, membayar pajak bumi dan bangunan itu kepada pemerintah daerah, bukan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu tidak ada lahan. Undang-undang DKJ ini sudah disahkan. Jadi sekarang kalau gubernur yang sekarang, kalau ada pilkada di Jakarta, ini pilkada apa? Ibu kota atau DKJ? Salam akal sehat, itu yang penting. Tadi ya beberapa sudah disampaikan, tetapi saya ingin mempertegas lagi pendapat saya bahwa TPUA minta untuk proyek IKN ini dibatalkan. Cara membatalkannya ada beberapa cara. Tetapi kalau pendapat saya adalah bahwa ini wajib dibatalkan. Karena undang-undang IKN ini adalah melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. IKN ini bentuknya apa? Pemerintah daerah apa bukan? Pemerintah daerah di dalam undang-undang IKN ini kota, namanya kota pemerintah daerah. Otorita adalah badan administrasi. Jadi ini adalah pemerintahan daerah. Disebut bahwa ibu kota adalah pemerintah daerah, ibu kota negara dalam bentuk badan otorita. Nah, ini yang melanggarnya karena pemerintah daerah adalah hanya bisa berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota. Tidak bisa berbentuk badan otorita. Itu pertama. Kepemilikan lahan Indonesia itu ada di pemerintah daerah. Apakah itu kabupaten atau kota? Oleh karena itu, kita, rakyat, membayar pajak bumi dan bangunan itu kepada pemerintah daerah, bukan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu tidak ada lahan. Untuk daerah khusus seperti Jakarta, kita ke pemerintahan daerah. Di IKN itu dengan badan otorita, mereka itu melakukan aneksasi terhadap daerah seluas 256.000 hektar. Itu dimiliki dan masuk penerimaannya itu ke dalam APBN. Ini tidak boleh. Ini harus ke pemerintahan daerah. Tidak ada ini ke pemerintahan, nggak boleh APBN menerima itu. Kenapa ini dibentuk sebagai pemerintahan dalam bentuk badan otorita yang melanggar konstitusi? Karena di sini adalah pemerintahan Jokowi ini mau membangun IKN itu melalui APBN. Karena tanpa APBN tidak mungkin daerah bisa membangun ini. Inilah tujuan dari awalnya. Bahwa publik dibohongi, tidak ada dana APBN apa segala, kita sudah tahu bagaimana pembohongan-pembohongan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan ini. Pembohongannya ini begitu sistematis, sampai diberitakan secara sistematis terstruktur bahwa sudah ada investor asing, sudah ada SoftBank, sudah ada dari Saudi Arabia, dari Qatar, dan lain-lainnya. Tapi itu semuanya pembohongan semuanya. Karena apa? Karena itu semuanya dinyatakan hanya sepihak oleh Indonesia. Tidak ada orang kalau mau investasi adalah mereka melakukan press conference, ya, lalu mengatakan ya saya berminat.
Tidak ada satupun jejak yang mengatakan investor asing itu mengatakan bahwa dia berminat untuk investasi itu. Jadi ini sudah pembohongan terstruktur sekali. Jadi ini wajib batal. Apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya tadi yang sudah dikatakan bahwa ini terjadi kerugian negara. Kerugian negara yang harus diusut. Jadi di situ dikatakan bahwa SoftBank mau investasi 30-40 miliar. Ini tidak ada malunya pejabat ini. Nguber-nguber sampai ke Qatar. Nguber-nguber sampai ke Saudi Arabia. Minta-minta untuk investasi. Sampai kalau nggak salah ada jalan tol dinamakan MBZ. Ini gimana? Itu pun dikorupsi kan. Sangat luar biasa gitu. Nah, jadi ini mau tidak mau bahwa ini harus wajib batal. Jadi saya sarankan TPUA ini mau jalan apapun ini harus batal. Tadi Bang Egy mengatakan bahwa ada beberapa cara. Tetapi saya melihatnya adalah bahwa gugatan ke MK ini harus segera dilakukan. Karena ini adalah bukti bahwa ini adalah melanggar. Bahwa kalau dengan DPR mengkoreksi, lalu Perpu mengkoreksi dan sebagainya, itu seolah-olah tidak ada pelanggaran. Pelanggaran ini tidak bisa didiamkan. Jadi ini harus dilakukan bahwa nantinya ada, karena toh proyek ini akan mangkrak juga gitu. Tidak mungkin bisa diteruskan dengan APBN kekuatannya segini. Tahun ini aja sampai dengan Januari sampai April, penerimaan pajak ini sudah turun 8%. Seharusnya naik 8%. Jadi secara total sudah diskrepensi, ada selisih dengan target itu sudah 15, nantinya akan menjadi mungkin antara 15 sampai 20%. Selisih penerimaan pajak. Turunnya, selisihnya adalah penurunannya shortfall itu adalah sekitar mungkin diperkirakan bisa sampai 15%. Jadi tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau yang tadi dikatakan bahwa oh ini siapa Luhut ya minta bahwa ini ditambahkan apa segala, ini melanggar undang-undang APBN. Karena apa? Karena tidak ada detailnya. Karena apa? Undang-undang APBN itu setiap pengeluaran di dalam APBN harus sudah dirinci unit organisasi dan fungsi dan program. Jadi ini tidak ada gitu. Masa seenaknya aja, oh ya ini tinggal ditambahkan, nggak ada. Seperti juga waktu itu Bansos. Bansos itu tidak ada dananya. Harusnya adalah melanggar konstitusi gitu kan. Karena melanggar undang-undang APBN gitu. Ya. Jadi merugikan keuangan negara. Terus poin selanjutnya adalah undang-undang DKJ ini sudah disahkan. Daerah khusus Jakarta. Jakarta ini sudah bukan ibu kota lagi. Meskipun ada embel-embelnya, ini berlaku efektif, tetapi katanya berlaku tergantung dari kapan Perpres itu dikeluarkan. Artinya apa? Artinya kan ketidakpastian kan? Siapa sekarang? Kapan itu Perpresnya keluar? Apakah besok? Bulan depan? Tahun depan? Setahun lagi? 2 tahun lagi? Ini kan tidak ada kepastian. Jadi sekarang kalau gubernur yang sekarang, kalau ada pilkada di Jakarta, ini pilkada apa? Ibu kota atau DKJ? Nah ini yang harus ini jadi Jokowi membahayakan posisi Indonesia terkait dengan ibu kota. Dan letak ibu kota ini sangat strategis, semuanya harus ada di situ gitu. Jadi di dalam undang-undang kita itu semuanya ada. BPK harus ada perwakilan di setiap provinsi dan ibu kota. Jadi dia punya berdirinya itu harus di ibu kota. Beberapa institusi negara itu harus ada di ibu kota. Sekarang kalau ibu kota IKN-nya sudah harusnya secara undang-undang dia sudah berlaku. Tapi kemudian Perpres mengatakan baru berlaku setelah Perpres. Yang mana lebih kuat? Kan undang-undang lebih kuat, Perpres kan tidak kuat. Nah ini masalahnya gitu. Jadi undang-undang ini sudah mengatakan bahwa undang-undang IKN ini sudah berlaku.
Ini siapa yang mengatur negara ini bisa ke undang-undang gitu dibilang bahwa Perpres akan lebih kuat dari undang-undang gitu. Undang-undang ini diatur Perpres gitu. Jadi ini sudah negara ini sudah amburadul sekali di bawah pemerintahan Jokowi gitu. Jadi tidak bisa tidak bahwa ini harus dibatalkan dan Jokowi termasuk di dalam UIKN ini harus dimintakan pertanggungjawabannya gitu kan. Kapanpun apakah dia masih menjabat atau setelah menjabat, saya rasa ini semuanya harus digugat dan TPUA ini saya harapkan juga mempunyai akan mengadvokasi untuk hal ini penegakan kedaulatan dari kita punya hukum. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh pakar ekonom yaitu Antoni Budiawan dan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis yang dipimpin oleh Egy Sujana dan CS. Nampaknya memang apa yang disampaikan oleh Antoni Budiawan sangatlah logis dan benar. Jokowi lagi-lagi banyak melakukan pelanggaran. Yang pertama, mengusulkan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta atau daerah khusus ibu kota Jakarta ke IKN ini memakan anggaran yang sangat luar biasa, ratusan triliun. Dan lagi-lagi saat pertama Jokowi menyatakan bahwa pemindahan ibu kota ke Penajam Pasir Utara itu tidak menggunakan APBN. Nyatanya hingga sampai saat ini investor pun tidak ada yang masuk. Yang katanya dulu ada puluhan investor dari Arab, dari Qatar, dari Singapura, dari mana lagi, Turki dan lain sebagainya. Tidak ada. Bahkan ketika Komisi 5 DPR RI menanyakan ke Bahlil Lahadalia selaku menteri yang mengusulkan Rempang untuk dijadikan pabrik kaca terbesar di Indonesia dan dengan dalih PSN, proyek strategis nasional, nampaknya mukanya sangat cemas dan ketakutan saat ditanya di parlemen. Jokowi membohongi publik dan rakyatnya dengan dalih tidak menggunakan APBN. Nyatanya hampir lebih dari 50% dana yang dibangun IKN itu pure menggunakan APBN. Yang kedua, banyaknya investor yang berdatangan. Ini justru juga membohongi lagi untuk bagaimana IKN ini jadi sorotan publik atau mata tertuju pada IKN semua, bahwa di sana akan ada istana megah dan dikelilingi perusahaan-perusahaan besar. Tapi nyatanya nol. Sampai saat ini IKN bermasalah terkait dana. Dan salah satu usulan kemarin Tapera, tabungan perumahan rakyat yang ingin memangkas 3%, ternyata untuk menutupi APBN yang defisit. Teman-teman bisa melihat sendiri kebohongan-kebohongan dari Presiden Jokowi, dari mulai pengadaan mobil SMK yang pabriknya goib hingga saat ini tidak terlihat, serta kasus ijazah palsu yang kesana kemari dari Jakarta Pusat dioper ke Semarang, dioper ke Solo, kembali ke Jakarta Pusat. Hasilnya tidak ada terlihat
di meja persidangan ijazah asli milik Insinyur Dr. Andes Presiden Joko Widodo. Bagaimana tidak rakyat menanya-nanyakan terus terkait ijazah. Ijazah saja tidak bisa diperlihatkan di meja persidangan. Nampaknya sebagai negarawan harusnya berani, minimal ketika dia sibuk harus ada utusannya. Dari Otto Hasibuan yang jelas-jelas mengatakan bahwa ijazah Presiden Jokowi itu ada. Mana? Harusnya jangan keluar-keluar di media mainstream saja, tapi tunjukkan bahwa kau diutus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjukkan ijazah asli milik Presiden Jokowi, kalau memang ada. Dan yang terakhir, IKN ini sangat-sangat bermasalah terkait AMDAL, analisis dampak lingkungan, karena lingkungan di sana banyak tambang dan itu tidak membuat kehidupan sehat karena ada lahan-lahan yang dipangkas, tanah-tanah ulayat milik orang-orang Dayak yang katanya dihargai dengan harga per meternya besar, ternyata mereka juga menjerit dengan harga yang diberikan dari rezim Jokowi sangatlah tidak sepadan dengan ketika dia harus meninggalkan kehidupannya di tengah hutan yang ia sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.